Jadi selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik yang istilahnya relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang menabung ya. Tapi di sini mungkin saya akan sedikit jadi maaf kalau misalnya saya bikin kalian tersinggung. Tapi kenyataannya saya akan membawa satu topik menarik, yaitu bahwa menabung itu akan membuat kalian miskin. Orang yang menabung akan selamanya menjadi orang miskin. Ini teori yang sudah eh, berkali-kali keluar dari mulut-mulut orang sukses ya. Dan ya mungkin kalian berpikir kenapa sih nabung itu bikin miskin, padahal kalau dulu diajar itu nabung bakal kaya. Oke, simpel. Jadi di sini saya akan bahas tentang salah satu musuh utama dari menabung, yaitu inflasi, guys. Dan tentu saja nanti saya akan bahas tentang solusi yang bisa kalian gunakan untuk melawan inflasi. Jadi kita bakal masuk dulu ke materinya, guys. Jadi yang pertama tentang inflasi itu sendiri ya, guys. Seperti yang kita tahu bahwa inflasi itu adalah pelemahan mata uang ya. Ini bukan cuma omong kosong ya, benar-benar kejadian ya. Contohnya ya, dulu saya dari dulu sampai sekarang saya langganan di salah satu warung bakso. Ya, dari waktu saya kecil dulu satu porsi paket komplit bakso itu harganya 5.000. Sekarang untuk satu porsi paket komplit bakso tersebut kalian butuh 20.000. Jadi ya itu disebut dengan inflasi. Jadi mungkin ada dari kalian yang berpikir bahwa kalau inflasi saya melawannya dengan cara saya simpan di deposito bunganya 8% per tahun. Oke lah. Tapi kenyataannya kalian tahu enggak bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang inflasi ya, inflasi sebenarnya itu bukan cuma 1-5%, tapi sebenarnya 10-15%, guys. Karena seperti yang kita mungkin kalian nggak tahu, tapi sebenarnya ya yang dirilis oleh badan ekonomi, badan resmi negara, ada inflasi yang tidak termasuk dengan bahan makanan dan energi. Ya pastilah stabil ya, karena makanan dan energinya nggak termasuk. Kalau misalnya di pemerintah kasih masuk itu pasti udah chaos di negara ya, karena inflasinya ternyata sampai tembus 10% ke atas. Jadi ya contohnya aja itu. Contoh tadi ya, itu contoh tadi makanan ya. Itu salah satu contohnya. Terus mungkin kalian pikir, terus gimana caranya nih kalau misalnya saya mau lawan inflasi ya? Simpel saja ya. Kalian berhenti menabung. Pokoknya semua uang yang masuk di rekening kalian atau di celengan kalian itu kalian harus pakai. Tapi jelas di sini pakainya untuk hal yang berguna, bukan buat shopping dan sebagainya. Oke lah, shopping buat memperbagus penampilan muka kalian, misalnya kosmetik. Tapi sebenarnya ada banyak cara sih kalau misalnya kalian mau bilang investasi untuk memutar uang ya. Contohnya investasi, kalian bisa beli emas, kalian bisa beli saham, dan sebaiknya jauhi pembelian reksadana jauhilah pembelian reksadana dan obligasi dan kawan-kawannya, karena tentu itu tidak bisa melawan inflasi. Dan yang pasti selain daripada itu, kalian juga bisa berbisnis. Terus kalau misalnya kalian tidak punya pengalaman, kalian belum paham keduanya, itu simple. Kalian mulai berinvestasi pada diri kalian sendiri ya. Contohnya kalian investasilah pada penampilan kalian ya. Investasi kalian beli baju yang bagus, tujuannya misalnya dilihatnya bagus sama orang, agar lebih meyakinkan begitu di mata pebisnis yang lain misalnya. Tapi kalau misalnya untuk cowok kalian, ya udah, itu berarti itu bukan investasi ya, guys. Itu udah beda konteks. Tapi yang jelas di sini adalah bahwa sebenarnya cara kita harus bisa memutar uang kita. Bagaimana caranya supaya uang kita bisa terus bekerja untuk kita ya. Contohnya adalah investasi dan berbisnis. Tapi kalau misalnya kalian belum mampu investasi dan berbisnis, itu ada cara lain, tapi tentu saja ini tidak akan bisa memutar uang kalian, yaitu dengan cara investasi pada diri kalian sendiri ya. Seperti kata Warren Buffett, investasi terbaik itu ada pada diri kalian sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian mau
kalian belum paham keduanya ya, mulailah investasi pada diri kalian sendiri. Misalnya kalian ikut seminar-seminar yang berbayar ya, supaya kalian lebih paham, lebih dapat banyak ilmu dan sebagainya, dan meningkatkan value diri kalian. Ya tentunya nanti kalian bisa dapat kerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Dan tentunya adalah sebagai penutup di sini adalah saya mengajak kalian untuk berhentilah menyimpan duit kalian. Ya berhentilah menabung duit kalian, karena itu akan tentu saja, karena duit yang kalian tabung itu pasti akan nanti akan jadi sebuah lembaran yang tidak ada harganya. Jadi ya putarlah duit kalian, dan kalau misalnya putarlah dengan duit kalian dengan cara apapun ya. Dan kalau sampai setelah ini kalian masih terus-terusan menabung, ya berarti kalian memang ditakdirkan buat miskin. Sekian dan terima kasih.